Halo semuanya, belajar jarak jauh bersama Libur ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan topik-topik yang sering ditanyakan di UTBK, khususnya di soal TPS kuantitatif dengan menggunakan cara cepat. Pada pertemuan kita yang ketiga ini topik yang ketiga yang kita kerjakan dengan menggunakan cara cepat. Kita akan membahas tentang statistika, ya. Nah, ini tentang statistika. Nah, dimana kalau pada statistika yang paling sering muncul di soal psikotes atau di soal TPS skolastik, ya, atau TPA di seleksi masuk ke PNS, ya. Nah, di sini yang paling sering itu muncul tentang rata-rata. Nah, jadi di sini saya akan tuliskan dulu konsepnya tentang rata-rata, ya, konsep rata-rata. Nah, konsep rata-rata, pengertian rata-rata itu sendiri adalah rata-rata jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya nilai. Jumlah semua nilai ini apakah nilai tinggi badan, nilai siswa, nilai ujiannya, atau berat badan, atau yang lain, ya. Nah, sehingga bisa kita ambil kesimpulannya secara aljabar di sini. Sigma XI, jumlah semua datanya, bisa kita cari dengan cara N dikali X bar jika yang diketahui adalah rata-rata dan banyaknya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada umumnya di soal yang paling sering itu muncul lagi adalah penggabungan dari dua kelompok data. Nah, jadi kalau ditanya rata-rata gabungannya, ini sama dengan N1 dikali X bar 1 tambah N2 kali X bar 2 tambah seterusnya kalau ada 3 kelompok, ya kan, N3 kali X bar 3, atau yang seterusnya kalau ada 4 kelompok atau 5 kelompok atau yang lebih, ya. Nah, berarti N ini di bawah N1 ditambah N2 tambah sampai seterusnya kalau ada 3 kelompok tambah N3, ya. Nah, ini yang paling sering digunakan untuk mengerjakan soal tentang aplikasi rata-rata. Nah, tapi di sini yang paling lebih sering lagi adalah tentang rata-rata gabungan. Nah, di sini kita pakai cara cepatnya, ya, khusus untuk rata-rata gabungan. Cara cepatnya, ya, saya singkat cara cepat. Yang pertama, nah, kelompok yang pertama ini, jika diketahui ada gabungan daripada dua data yang akan dicari rata-rata gabungannya, maka nanti di sini ada dua kasusnya, ya. Untuk rata-rata gabungan ini, pengelompokan ini tadi, ini boleh ditambahkan atau boleh dikurangkan. Nah, jadi kasusnya nanti seperti itu. Bisa ditambah, bisa dikurang. Nah, ditambah itu berarti langsung aja N1 kali X bar 1 ditambah dengan N2 kali X bar 2. Ini sama dengan, ya, ini sama dengan N gabungan dikali X bar gabungannya, ya. Nah, ada saatnya dikurang. N1 dikali dengan X bar 1 dikurang N2 kali X bar yang kedua, ya kan? Nah, hasilnya sama dengan N gabungan dikali X bar gabungan. Tentunya gabungannya ini menjadi berkurang dari yang sebelumnya ini. Ini gabungannya berarti ditambahkan N1 ditambah N2, ya. Ini sebenarnya bukan cara cepat, tapi itu analisa aljabar dari rumus rata-rata gabungan. Tapi kalau kamu to the point langsung seperti ini pengerjaan soalnya, maka nanti ini akan jadi saving time untuk mengerjakan soalnya, ya. Nah, kita perhatikan ke contoh soal yang pertama. Di sini disebutkan nilai rata-rata ujian sekelompok siswa yang berjumlah 40 itu adalah 51. Satu anak dari kelompok ini mendapat nilai 90, tidak dimasukkan lagi ke dalam perhitungan tersebut. Maka rata-ratanya menjadi berapa? Pertanyaannya seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kita lihat kasusnya ini berarti kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu yang dikurangkan, ya kan? Karena ada satu anak yang dikeluarkan, ya. Nah, berarti nomor 1 cara menjawabnya langsung kelompok yang pertama kali rata-ratanya, berarti 40 dikali dengan 51 dikurang dengan satu anak tadi nilainya 90, ya kan? Nah, berarti hasilnya sama dengan, nah, karena dikeluarkan satu anak, maka tadinya 40 berarti sekarang menjadi 39, ya kan? Nah, 39 kali rata-ratanya berapa? Nah, itu yang ditanya di soal. Ini tinggal kita kalikan
40 dikali 29 ini adalah 2040. Dikurang dengan 90 sama dengan 39 X bar, ya kan? Nah, ini adalah 1950 sama dengan 39 X barnya. Maka pertanyaannya X barnya tadi 1950 dibagi 39. Hasilnya adalah 50. Ya, hasilnya adalah 50. Nah, jadi ini langsung ketemu jawabnya kalau kita langsung hafalin rumus ini tadi, ya. Nah, coba kita terapkan lagi ke contoh soal yang nomor 2. Di sini disebutkan nilai rata-rata ulangan matematika 10 siswa adalah 55. Jika digabung lagi dengan 5 siswa lain, maka nilai rata-ratanya menjadi 53. Nilai rata-rata 5 siswa yang tadi itu berapa? Nah, jadi ini langsung aja ya pakai rumusnya yang ini, tapi ini tambah karena digabungkan, ya kan? Bukan dikeluarkan gitu, ya. Nah, ini kita pakai rumusnya yang di atas. Nah, nilai rata-rata matematika 10 siswa berarti 10 dikali dengan 55. Ditambah kelompok yang kedua ada 5 anak kali rata-ratanya kita belum tahu, ya kan? Nah, hasilnya sama dengan setelah digabungkan anaknya berarti dijumlah, berarti jadinya 15 kali rata-ratanya menjadi berapa? 53. Nah, kemudian persamaan ini tinggal kita kecilkan. Nah, ini jangan dikalikan tapi dicoret dulu karena semuanya ini mengandung angka 5, ya. Nah, mengandung angka 5 dibagi 5 berarti ini 11, ini tinggal 1, ini tinggal 3. Nah, ini tinggal kita kalikan, 10 kali 11 110 ditambah 1 kali X bar sama dengan 3 kali ini 15 9, ya kan? Nah, berarti X barnya 159 dikurang 110 hasilnya adalah 49. Coba bayangkan hanya cuma 3 langkah, ya, kalau kita menggunakan cara ini tadi. Oke, kita lanjut lagi analisanya ke contoh soal yang lain. Nah, ini juga udah pernah ditanyakan di soal UTBK ini, ya. Yang nomor 3, nilai rata-rata 11 buah bilangan sama dengan 13. Nilai rata-rata 13 bilangan adalah 11. Nah, kemudian yang ditanya berapakah nilai rata-rata 24 bilangan itu, ya kan? Nah, 24 itu datangnya dari mana? 11 tambah 13, ya. 11 bilangan pertama ditambah 13 bilangan yang kedua. Nah, ini juga langsung saja kita pakai rumus ini tadi, tentunya ditambah ya, karena menjadi 24. 11 dikali rata-ratanya 13 tambah 13 dikali rata-ratanya 11 sama dengan 11 tambah 13 makanya 24 dikali rata-ratanya yang ditanya. Nah, ini 11 kali 13, 11 kali 11 itu paling gampang ya. 11 kali 13 tulis 13, tengah-tengahnya dijumlahin 1 tambah 3, 4. Nah, ini juga sama, 143 sama dengan 24 kali X bar yang ditanya. Nah, ini berarti 286 sama dengan 24 X bar. Nah, ini sama-sama kita bagi 2 dulu. X barnya ini dibagi 2 berarti ini 143 dibagi dengan 12. Nah, ini bagi 12 dapat 11 ya, dapat 11. Kalau 12 kan 144. Nah, berarti kurang 1 lagi. Maka ini 11 per 12. Nah, X barnya itu yang ditanya adalah 11 per 12. Jawabnya adalah yang B. Nah, kira-kira seperti itu untuk mengerjakan rata-rata gabungan yang ditambahkan, yang digabungkan atau yang dikeluarkan, ya. Nah, jadi intinya ini aja, tinggal tambah atau kurang. Ini tambah atau kurangnya dianalisa dari kalimatnya. Kalau seperti ini kan ditambahkan. Seperti yang nomor 2, yang nomor pertama tadi itu dikurangkan karena dikeluarkan, ya. Nah, kemudian saya akan mengeluarkan cara cepat yang kedua. Cara cepat yang kedua dari bentuk statistikanya di sini saya buat, yaitu kalau yang ditanyakan itu nanti adalah perbandingannya, ya, perbandingan. Nah, di sini saya buat rumus perbandingan, yaitu apabila diketahui rata-ratanya, rata-rata kelompok 1, rata-rata kelompok kedua, demikian juga rata-rata gabungannya. Nah, ini nanti konsepnya disilang, ya. Cara cepatnya konsepnya disilang, itu yang perlu kalian ingat, ya. Nah, jadi contohnya gini, kalau diketahui kelompok yang pertama, ya, rata-rata kelompok pertama dan rata-rata kelompok gabungan.
Demikian juga ada satu lagi rata-rata kelompok si B. Ya, nah jadi diketahui seperti ini, kita buat bagannya seperti ini langsung, yang di tengah-tengah itu rata-rata gabungan. Nah di sini yang pertama yang kalian analisa, rata-rata gabungan itu nggak selamanya lebih besar daripada rata-rata A atau B. Kadang-kadang dia rata-rata gabungan lebih besar dari si A atau lebih besar dari si B. Nah jadi di sini kalau ditanya rata-rata banyak perbandingan banyak A NA banding NB, ini kita ambil selisihnya. Pengertian selisih itu diambil hasil kurang yang dimutlaki, dipositifkan, ya. Nah, kemudian tadi saya bilang konsepnya silang, ya. Konsepnya adalah silang seperti ini, ya. Nah, jadi kalau ditanya NA banding NB berarti XA dikurang X gabungannya di sini, ya kan? Kemudian dibandingkan dengan XB atau X gabungan dikurang XB-nya. Pokoknya ambil selisihnya taruh di sini. Ambil selisihnya ini taruh di sana. Jadi itu yang dimaksud dengan konsep silang ini tadi, ya. Nah, jadi posisinya jangan ditukar karena ini namanya cara cepat berdasarkan mengerjakan soal, ya. Pengalaman mengotak-atik rumus ini akhirnya muncul jawabnya jadinya seperti ini. Lebih ringkasnya seperti ini. Jadi konsepnya silang, ya. Nah ini tinggal kalian hafalkan. Kita perhatikan ke contoh soal yang nomor 4. Nah soal yang nomor 4 disebutkan di sini nilai rata-rata ulangan matematika siswa wanita adalah 75 dan prianya 66. Sedangkan rata-rata keseluruhan siswa itu 72. Jika dalam kelas itu 36 siswa, berapakah banyaknya pria? Nah jadi ini langsung kita pakai konsepnya tadi, bagannya yang di tengah itu adalah gabungan, ya. Rata-rata gabungannya adalah disebutkan tadi 72, ya. Keseluruhannya menjadi 72. Nah, ada rata-rata kelompok yang pertama di atas wanita, ya. Rata-rata wanita disebutkan 75 soal. Kemudian ada rata-rata kelompok putra disebutkan di soal 66, ya. Nah, kemudian kalau ditanya N wanita banding N putra, hasilnya sama dengan berapa? Nah, perhatikan tadi konsep silangnya, ya. Nah, dan perhatikan lagi bahwa rata-rata gabungan ini lebih besar daripada rata-rata pria, tapi lebih kecil dari rata-rata wanita. Itu yang saya maksud tadi di sini, ya, bahwa rata-rata gabungan itu tidak selamanya lebih besar dari A dan B, rata-rata A dan B. Nah, kemudian kita ambil selisihnya, berarti hasil kurang yang dipositifkan. Yang pertama, ya, tadi konsep silang, ini dulu masuk ke sini, ya kan? 66 dengan 72 selisihnya 72 dikurang 66 berarti 6. Ya. Nah, banding ini silang lagi ke sini, ya, posisinya di sini. Kita buat berarti 75 dikurang 72 adalah 3. Maka hasilnya sama dengan berapa itu? Hasilnya adalah 3 banding 3 ini dibagi 3, ya. 2 banding 1. 2 banding 1. Nah, kemudian pertanyaannya adalah berapakah banyak siswa pria di dalam kelas itu? Nah, kalau kita lihat pria itu pembandingnya 1 per totalin 2 tambah 1, ya. Kalau ditanya N prianya ini sama dengan 1 per 3 dikali dengan 36. Jawabnya adalah 12. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, itu pemakaian cara cepat yang kedua. Nah, di sini kita lihat lagi contoh soal yang nomor 5. Ini kebetulan soalnya HOTS, ya, yang pernah ditanyakan di soal SBMPTN, ya. Nah, ini harus kalian antisipasi juga. Nilai rata-rata ulangan A adalah X bar A, B adalah X bar B. Setelah kedua kelas itu digabung, rata-ratanya menjadi X bar, dan X bar A banding X bar B sama dengan 10 banding 9. Demikian juga X bar banding X bar B 85 banding 81. Perbandingan banyak siswa A dan B. Nah, jadi yang nomor 5 ini sama seperti yang tadi, kita cari dulu rata-rata gabungan, ya. Rata-rata gabungannya menjadi X bar. Kemudian ada lagi rata-rata A itu tadi X bar A, saya buatkan di sini, ya. Kemudian ada lagi rata-rata yang kedua si B X bar B, ya kan? Nah, kalau kita tanya tadi NA banding NB, jawabnya apa? Silang tadi, ya.
ini kita kali silang, kurang silang, ya, bukan dikali silang tapi dikurangkan. Kita anggap si P-nya yang lebih tinggi daripada si rata-rata gabungannya, ya, dan A lebih kecil. Kita misalkan seperti itu. Nah, bisa aja juga nanti kasusnya sebaliknya, nggak masalah. Nah, berarti X bar B dikurang X bar dibandingkan dengan X bar dikurang X bar A, ya. Nah, ingat kalau dikatakan banding NA banding NB bisa juga secara matematis kita buat menjadi bagi. Berarti ini X bar B dikurang X bar dibagi dengan X bar dikurang X bar A. Nah, kalau teman-teman melihat persamaan ini, ya, ini akan menjadi angka kalau X bar B-nya bisa kita ubah menjadi X bar aja, sehingga X barnya nanti X barnya itu dicoret, ya, dengan X bar yang di bawah. Demikian juga X bar A, kalau kita ambil persamaannya ke dalam bentuk X bar aja, maka nanti X barnya itu X-nya ini akan dicoret atas dan bawah. Nah, jadi itu tugas kita yang berikutnya, ya, itu tugas kita yang berikutnya. Nah, dan itu diperoleh dari yang diketahui di soal, ya, yang diketahui di soal. Di soal tadi diketahui bahwa X bar A per X bar B banding ini sama dengan 10/9. Nah, berarti di sini bisa kita ambil X bar A-nya, ya, X bar B-nya, ya. Kita ambil X bar B. Ini kalau X bar B gimana cara ngambilnya di sini? Ayo. X bar B sama dengan kali silang, ya. Ini pindahkan ke sini dan ini pindahkan ke sana, ini pindah ke sana, diputar gitu, ya. Nah, berarti jadinya 9/10 X bar A. Nah, ini harus lihai juga mengerjakan soal yang seperti ini, mengotak-atik, muter-muter, ya, angka-angka pecahan. Nah, kemudian yang berikut kita cari lagi dari persamaan yang kedua bahwa X bar per X bar B diketahui tadi sama dengan 85/81. Nah, ini juga sama. Kalau kita ambil di sini contohnya X bar B-nya, ya, X bar B ini sama dengan, putar lagi, ya, 81/85 kali X bar, ya. Nah, itulah X bar B-nya. Oke. Nah, kemudian kalau kita ganti X bar B-nya persamaannya udah dalam bentuk X bar. Kalau kita ganti X bar A, nah berarti di sini X bar A yang mau kita cari, ya. Ini saya ganti. Ini tadi persamaannya yang kedua. Yang kita ambil itu adalah X bar A, ya. Sama dengan kita ambil X bar A-nya, ini sama dengan, ini tinggal kali silang aja, ya, 10/9 dikali X bar B. Kenapa saya pilih X bar A? Supaya X bar B-nya bisa kita ganti dari sini, ya. Nah, maksud saya ini kita ubah persamaan satunya, maka X bar A-nya sama dengan 10/9 kali X bar B-nya 81/85 kali X bar, ya. Nah, ini kalau kita kecilkan, ini coret tinggal 9, ini dicoret, bagi 5 dapat 2, ini bagi 5 dapat 1, 7. Nah, berarti 18/17 kali X bar. Nah, inilah persamaan satunya dan persamaan dua yang akan kita masukkan ke rumus ini tadi. Nah, sehingga saya buatkan di sini, ya. Saya buatkan di sini. Kalau ditanya tadi X bar, kita masukkan aja ke sini. X bar A, dimasukkan ke sini, ya. Nah, kita tulisin di bawah. X bar B tadi kita ganti menjadi 81/85, ya. 81/85 X bar dikurang X bar. Saya anggap seperti ini. Per yang kedua, X bar dikurang dengan X bar A. Ganti ini X bar A-nya. Berarti 18/17 X bar, ya. Nah, jadi langsung NA per NB-nya hasilnya sama dengan, ya, 81 dikurang 85. Ini kan karena masing-masing X bar-nya ada, itu sebenarnya bisa kita keluarin, ya. Atau ini saya tuliskan lagi dulu, 81/85 dikurang 1, X bar-nya kan bisa dikeluarkan ini, ya kan, difaktorin. Berarti dibagi dengan ini juga X bar-nya kalau kita keluarkan, 1 dikurang 17, 18, ya. 18/17, 18/17 dari X bar, ya kan. Nah, hasilnya X bar-nya kan bisa dicoret ini, ya. Ini hasilnya menjadi 81 dikurang 85, hasilnya -4,
4/85 ini dikeluarkan lagi 17, berarti minus 1/17. Nah, berarti hasilnya ini tinggal kita kali silang ya. Ini negatif bagi negatif kan habis, berarti ini jadinya 4/85 dikali dengan 17/1 ya. Nah, 17 dengan 85 itu 5, berarti 4/5, sehingga ini perbandingannya adalah 4/5. Jawabnya adalah yang B, pilihannya adalah yang B. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita gunakan rumusnya ini tadi supaya lebih cepat. Oke? Nah, ini lagi aplikasinya ya di soal UTBK yang sudah pernah ditanyakan. Nah, bentuknya di sini disebutkan untuk mendapatkan emas yang berkadar 70% harus dicampur dari emas yang berkadar 50% dan 80%. Berapakah perbandingan emas yang berkadar 50 dengan 80 ya? Nah, jadi di sini kadar gabungannya itu berapa? Nah, jadi tinggal analisa seperti itu aja. Kadar gabungannya adalah yang 70%, ya kan? Nah, kemudian di sini ada kadar yang 50%, dan yang 80%. Ya. Nah, jadi kalau ditanya N50 banding N80%, maksudnya ya. Nah, ini tinggal kita ambil selisihnya. Berarti ini 80 dikurang 70, 10 banding. Ini kita ambil selisihnya, letakkan di sini 20, ya. Bukan negatif 20, tapi selisih ya, 20. Berarti hasilnya adalah 1/2. Langsung saja jawabnya adalah 1/2, ya. Nah, ini tahap yang pertama teman-teman, pengenalan tentang rata-rata gabungan di statistika. Nah, kemudian topik yang kedua pada statistika itu yang paling sering lagi muncul yaitu perubahan data. Ya, perubahan data dari data yang semula mungkin ingin dikoreksi sehingga datanya diubah. Kemudian apa yang akan terjadi setelah perubahan data tersebut? Nah, di sini saya buatkan langsung teori ringkasnya. Jika data mula-mula dimisalkan X1, X2 sampai dengan Xn, kemudian data itu berubah homogen sebagai berikut, ya. Nah, ini contohnya datanya ditambah atau dikurang dengan konstanta tertentu. Homogen itu maksudnya semua data itu ditambah atau dikurang dengan angka yang sama, ya. Nah, kemudian apa yang berubah pada hitungan statistikanya? Nah, median menjadi median awal tambah atau kurang K. Nah, tergantung kepada data awalnya tadi ditambah atau dikurang dengan K. Nah, demikian juga modus rata-rata atau kuartil ya. Kuartil itu sebenarnya itu median bagian daripada kuartil ya. Ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 2 adalah median ya. Nah, jadi yang berubah itu ada 3. Modus, rata-rata dan kuartilnya. Nah, sekarang kita perhatikan ke contoh soalnya, yaitu yang nomor 7. Di sini diketahui data semula X1, X2 sampai X10. Nah, jika tiap nilai data ditambah 10, setiap data ditambah 10 dari yang semula tadi, ya. Nah, kemudian di sini pilihannya yang mana yang benar? Nah, kira-kira seperti itu pertanyaannya. Nah, kita perhatikan di sini yang pertama katanya rata-ratanya bertambah 10. Benar ya? Nah, rata-ratanya bertambah 10. Kemudian yang kedua jangkauannya bertambah 10. Nah, ingat tadi pada data ini kalau data semula berubah dengan cara ditambah dengan konstanta yang sama, semua datanya ditambah dengan konstanta yang sama, maka yang berubah ada 3 kelompok, yaitu rata-rata, median, dan modus ya. Nah, jadi di sini kalau dikatakan jangkauannya bertambah itu salah. Nah, kemudian untuk menjawab soal ini, ingat kita dikasih tips ya, atau ibaratnya bonusnya ini mengerjakan soal seperti ini. Jika 1 udah benar, kemudian 2 pilihannya udah salah, maka seperti ini yang lainnya nggak usah dikerjakan, jawabnya udah bisa kita pastikan pilihannya adalah yang B, karena nggak ada pilihan 1, 4, kemudian nggak ada 1, 2, yang ada itu 1, 3. 1, 3 adalah B ya. Itu tips untuk mengerjakan soal ini, sehingga ada yang seperti ini bentuknya,
teman-teman udah dikasih bonus, nggak usah dilanjutin lagi yang lain ya, supaya waktunya bisa tersimpan ke soal-soal yang harus kita pergunakan menggunakan waktu yang lama ya. Nah kemudian yang nomor 8, pada suatu ujian yang diikuti ya, nomor 8 di sini, ujian yang diikuti oleh 50 siswa diperoleh rata-rata nilai ujiannya 35, mediannya 40 dan simpangan bakunya 10. Karena rata-rata terlalu rendah, maka semua nilai dikali 2 kemudian dikurang dengan 15. Nah, apa akibatnya? Coba kita perhatikan yang pertama, rata-rata, dari segi rata-rata ya. Nah, rata-rata ini dia berubah kalau ditambah atau dikurangkan dengan sebuah konstanta yang sama ya. Nah, atau dia juga akan berubah kalau dikali ya, dikalikan atau dibagikan. Nah, kalau kita perhatikan di sini, rata-rata setelah mengalami perubahan datanya tadi itu bisa kita peroleh dengan cara datanya itu dikali dia berubah, berarti 2 dikali rata-rata awal. Kemudian dia berdampak juga kalau dikurang 15 ya kan. Nah ini berarti bisa kita peroleh langsung, kita isi rata-rata semulanya tadi disebutkan di soal 35, berarti 2 kali 35 dikurang 15, hasilnya adalah 70 kurang 15, hasilnya adalah 55. Nah di sini pilihannya yang A salah, rata-ratanya katanya 70, yang B juga salah ya kan. Nah kemudian yang berikut kita perhatikan tentang simpangan bakunya ya. Simpangan baku ini hanya berubah jika dikalikan dengan konstanta yang perubahan data semulanya ya. Nah jadi dia simpangan bakunya berubah kalau dikali, kalau ditambah atau dikurang dia tidak berubah. Nah berarti bisa kita buat di sini simpangan bakunya adalah simpangan baku awal. Ini saya misalkan simpangan baku yang mengalami perubahan, berarti ini simpangan baku awal dikali 2 kali S0 saya misalkan. Nah ini langsung kita isi, berarti 2 kali simpangan baku awalnya tadi berapa? 10 ya. Nah berarti hasilnya adalah 2 kali 10, jawabnya 20. Benar pilihannya? Simpangan bakunya menjadi 20, betul ya. Nah jadi pilihannya adalah yang C ya. Nah jadi seperti itu cara menjawab soal yang seperti ini, jadi langsung saja. Nah kemudian yang nomor 9 kita lanjut. Di sini disebutkan diketahui kelompok data yang memiliki rata-rata 16, jangkauannya 6, jika setiap nilai data dikali P dan dikurang Q diperoleh data baru dengan rata-ratanya 20 dan jangkauannya 9 ya. Nah kemudian yang ditanya 2P tambah Q ya. Nah ini juga sama teman-teman, kita lihat dari rata-rata juga dulu boleh, atau langsung ke jangkauan tadi juga boleh, yaitu jangkauan itu hanya berubah kalau dikali ya, dikali P katanya di sini dari jangkauan semula. Nah jangkauan setelah berubah menjadi 9, P dikali jangkauan awalnya tadi adalah 6 ya kan. Nah ini kita sama-sama bagi 3, maka ini 3 sama dengan 2P, berarti P nya dapat di sini 3/2. Kemudian kita lanjut dari rata-ratanya ya. Rata-rata setelah mengalami perubahan datanya ini kita peroleh dengan kali dari rata-rata semula, kemudian dikurangi dengan Q, Nah ini kita isi rata-rata setelah mengalami perubahan menjadi 20 ya. Nah rata-ratanya menjadi 20, kemudian P-nya tadi udah kita temukan 3/2, rata-rata semulanya tadi 16 disebutkan di soal, kemudian dikurang Q. Ini kita coret jadi 8. 20 sama dengan 24 dikurang Q. Q-nya sama dengan 24 dikurang 20, pindah. Nah, lantas yang ditanya tadi adalah 2P plus Q, berarti hasilnya 2 kali 3/2 ditambah 4. Maka hasilnya adalah 3 tambah 4. Jawabnya adalah C, 7. Ya. Nah, demikian untuk menjawab soal tentang rata-rata jika diketahui ada perubahan-perubahan data dari yang sebelumnya. Nah, ini soal terakhir. Rata-rata X1, X2, X3 sampai X11. Data semula itu ada 11. Ya. Nah, yang nomor 10 diketahui N-nya sama dengan 11.
Nah, kemudian dari data semula kita lihat ada mengalami perubahan, yaitu semua data dikali 3 dari yang sebelumnya, ya. Nah, berarti kalau ditanya rata-ratanya setelah berubah, ini karena homogen datanya itu semuanya dikali 3, ini berarti bisa langsung rata-ratanya pun dibuat jadi kali 3 dari rata-rata semula. Nah, kemudian ingat pengertian rata-rata. Rata-rata itu adalah jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Nah, datanya yang kita jumlahkan itu mengikuti pola aritmatik 2 tambah 5 tambah 8 sampai seterusnya tambah 32, ya. Nah, di sini ini juga 3 kali X11 gitu ya. Nah, itu salah ketik. Nah, kemudian ini berarti kita tambah dengan jumlah semua nilainya itu, bilangan itu dibagi dengan banyaknya. Jumlah semua angka-angka itu tadi dibagi dengan banyaknya. Itulah pengertian rata-rata. Nah, kebetulan di aritmatik itu jumlah semua data namanya SN. Nah, ini kita tinggal tuliskan 3 kali X bar mula-mula. SN itu adalah N per 2 dikali A tambah UN, ya kan? Dibagi dengan N. Nah, ingat, pengerjaan di aritmatika itu atau di aljabar itu, ini ada N, ini ada N posisinya, kan ini sama aja dengan N per 1, sama-sama di pembilang, angkanya sama, itu bisa kita coret, ya. Nah, kemudian ini tinggal berapa nih, kita masukkan angka-angkanya. Ini hasilnya sama dengan 3 kali X bar mula-mula ditambah setengah dari A, itu angka yang pertama ditambahkan pada data yang pertama, 2. Kemudian UN itu adalah yang terakhir, angka yang terakhir yang ditambahkan 32. 32 ditambah 2, 34 bagi 2, 17. Berarti ini hasilnya adalah 3 kali rata-rata semula ditambah dengan 17. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau cara-cara seperti ini kalian gunakan, setiap ada soal yang bentuknya seperti ini, maka ini akan langsung to the point. Mudah-mudahan waktunya akan jadi lebih cepat untuk mengerjakannya, ya. Oke, sampai ketemu pada topik yang berikutnya yang akan kita bahaskan dengan menggunakan cara-cara cepat, tips dan trik yang kita akan gunakan supaya nilai UTBK kalian bisa maksimal.